Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai teman-teman Binary X Bot.tech, apa kabarnya? Kali ini saya mau coba menjelaskan secara detail tentang bot setting atau money manajemennya, MM-nya, dan menu indikator secara detail. Kita mulai dari money management atau bot settingnya dari awal. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bicara tentang money management yang akan kita pakai pada saat kita trading menggunakan Binary X bot. Di sini teman-teman bisa memilih market yang sangat banyak. Ini adalah continuous index atau yang biasa hanya ada di binary. Lalu ada juga bear and bull market yang biasa ada di binary. Selanjutnya ini ada smart FX, dia biasa di forex juga ada. Major pair maupun dengan minor pair itu juga ada di forex, pair forex. Tapi kita biasanya kalau misalnya mau trading di binary itu biasanya kita cuma pakai continuous atau sampai sini lah. Biasanya kalau kita bicara soal tentang binary ya, apalagi tentang trading option, itu biasanya tingkat persentase untuk winnya lumayan besar dibandingkan dengan yang pair forex. Jenis tradingnya ini ada ini ada jenis trading yang ada di binary. Sementara di Binary X bot ini hanya ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jenis trading yang bisa dipakai di Binary X bot. Kemungkinan jenis trading yang lain akan kita tambahkan lagi supaya jenis trading yang ada di binary semuanya bisa ada di sini. Durasi ini adalah berapa sih yang mau kita pakai? Misalnya kita bicara di sini 5, tapi yang di sininya di tipenya itu ada 4 macam. Mau sistem trading dengan tick itu sekitar 2 secondan satu ticknya, atau kita bicara dengan second, atau kita bicara dengan menit, atau kita bicara dengan jam-jaman. Oke, kita bicara tentang sticknya. Saya nggak mau detail tentang si manajemennya atau tentang bot setting karena sebenarnya sudah ada di video sebelumnya. Tapi kalau indikator nanti akan saya jelaskan secara detail. Tapi sebelum saya lanjut lagi, jangan lupa di subscribe, dukung kami, like, share supaya channel kami juga bisa memberikan edukasi buat orang banyak, biar teman-teman yang menggunakan Binary X bot pada bisa profit konsisten. Nah, di sini stake-nya yang biasa otomatis ditaruh di Binary X Bot.tech adalah 0,5. 0,5 ini biasanya adalah minimum stake dari pair forex kalau di binary. Tapi kalau misalnya kita bicaranya dengan volatility, biasanya stake-nya itu bisa kita turunkan sampai dengan 0,35. Tapi jangan salah, walaupun 0,35 pendapatan kalian itu bisa mencapai 0,30. Berapa persen tuh? Sangat besar kan? Kalau kita bicara dengan 1 itu kemungkinan bisa sampai 0,89. Ini jenis presentasi yang akan kita dapatkan ketika kita win. Artinya sangat besar dibandingkan dengan kita trading di broker-broker yang lain. Itu biasanya cuma hanya paling tinggi 82 kalau kita tidak bicara sebagai VIP. Tapi kalau di binary walaupun kita tidak VIP tapi pendapatannya bisa sampai segini, 89%. Oke, ini adalah marti yang biasa kita pakai. Secara defaultnya adalah 2,15. Bisa ditinggikan atau bisa direndahkan lagi.
Maksimal marti ini adalah 7 yang ditaruh di sini. Artinya kalau 7 kali marti, nanti yang ke-8-nya itu akan balik ke sini. Stake awal. Karena kita taruh di maksimal martinya hanya 7. Oke. Kalau misalnya kita bicara kompon itu adalah parlay. Parlay itu pasti banyak yang tahu lah ya. Parlay itu adalah ketika modal 0,35, ketika dia profit dapatnya plus 0,30. Jadi yang ditradingkan adalah 0,65. Ini yang akan dimasukin ke kompon yang pertama. Tergantung dari kompon yang mau dimasukin ada berapa banyak. Ini adalah target profitnya, stop lossnya. Barrier ini biasanya dipakai untuk jenis trading higher lower. Barrier pun bisa kita rubah sesuai dengan jenis volatility-nya. Ada yang volatility-nya tinggi dan ada yang volatility-nya rendah. Itu bisa kita cek di webnya Binary. Untuk jenis tradingnya higher lower ini kita belum masukin nih volatility yang 1 detik nih. Nanti kita akan masukkan juga ini. Yang ini juga belum kita masukin. Sebentar lagi juga akan kita masukin juga. Nah, di sini ada misalnya kita taruh minimum. Nah, di sini minimumnya juga kita bisa taruh durasinya 5 tick. Nah, di sini adalah barriernya yang paling minim adalah 0,4. Punyanya Binary ya. Ini udah termasuk tinggi dan bisa direndahkan. Ada yang dia cuma bisa sampai dengan misalnya kita taruh di sini 1. Nah, ini kan nggak muncul kan? Untuk kontrak yang ini nggak muncul. Nah, kalau misalnya kita taruh di tempat yang di 75, barriernya bisa sampai 183. Sangat beda kan dengan yang tadi. 1 aja tadi nggak muncul. Nah, kalau ini bisa sampai 183. Kenapa? Karena dinilai dari tingkat volatilitasnya. Jadi ini bisa diatur sesuai dengan volatilitasnya. Dan ketika loss itu kita punya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis. Tapi yang biasa dipakai itu hanya 3. New analysis, continue order maupun delay. Oke. Kita jelasin satu-satu. New analysis ini adalah ketika kita melakukan open posisi loss, maka dia akan melakukan analisa ulang untuk bisa melakukan open posisi selanjutnya. Kalau continue order, kita misalnya put, terus kita loss, maka selanjutnya akan put lagi terus sampai dengan dia mendapatkan profit, baru dia balik ke V-loss. Nanti kita bahas di V-loss di bawah. Atau kita balik lagi ke stake awal bahasanya. Dia akan melakukan continue order terus-terusan sampai dia dengan mendapatkan profit. Tapi kalau new analysis artinya ketika dia menganalisa pertama loss, dia tunggu dulu sampai dengan indikator yang kita pilih tadi, indikator yang akan kita pilih. Analisa ulang, ketika dia sudah mencapai dengan analisa yang disesuaikan dengan botnya, maka dia akan melakukan open analisa. Oke. 2. Yang ketiga adalah delay. Nah, ketika kita pilih delay, di situ nanti akan ada menu, ada kotak. Di situ berdasarkan atas detik. Bisa kita isi dari 1 sampai dengan sekian banyak detik yang mau kita masukkan. Contohnya kita mau bicara 5 detik. Nah, ketika dia delay ini adalah ketika kita loss, maka dia akan menunggu dulu selama 5 detik sesuai dengan si delay-nya ini, baru dia akan melakukan analisa untuk dia melakukan open posisi. Itu delay. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai delay, artinya ketika dia sudah loss, kalau new analysis dia akan langsung menganalisa. Tapi kalau misalnya continue dia akan langsung OP. Tapi kalau delay dia hanya menunggu dulu 5 detik atau waktu yang sudah kita tentukan sampai dengan selesai, baru dia akan melakukan analisa. Nah, kalau virtual loss kita sudah punya sendiri videonya tentang apa itu fast, apa itu virtual loss, apa itu cara memasukkan tokennya, lalu kita ping,
lalu memasukkannya itu ini nonaktif, mau kita masukkan angka berapa, resultnya nanti di sini kebaca dengan nomor VRT sekian-sekian punya kita, terus kita masukkan juga nanti ada namanya juga dan ada saldonya dari virtual tersebut. Money management sudah saya bahas, walaupun di sini nggak banyak, tapi saya sudah sedikit bahas, sedikit singgung untuk cara mengatur money management. Itu juga bisa dilihat lagi di video-video sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang masalah indikator. Saya akan jelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis indikator yang kita punya sementara dan akan mungkin ditambah dengan sesuatu hal yang baru indikatornya. Tapi untuk sementara kita hanya ada ini dulu indikator yang kita pakai. Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu secara detail. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti saya akan bahas dari yang atas dulu. Oke. Menu indikator akan kita bahas. Agak sedikit lama, jauh lebih lama dari video-video yang sebelumnya, pasti, karena saya akan jelaskan secara detail. Jadi kalian jangan di-skip supaya kalian benar-benar paham bagaimana cara menggunakan indikator dengan market seperti apa yang bisa dipakai sesuai dengan indikator yang sudah dipilih. Jadi kita bicaranya adalah buat teman-teman semuanya, saya nggak mau teman-teman di sini pada loss. Saya pengen teman-teman semua di sini profit konsisten dengan menggunakan binary Xbot. Jadi saya mau menjelaskan secara detailnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke menu indikator. Kali ini saya bicaranya kita klasifikasikan dulu jenis trading yang seperti apa yang bisa dipakai dan indikator apa yang cocok untuk dipakai. Kita bicara tentang dua ini. Ini lebih cocok sebenarnya untuk indikator yang berupa digit. Oke. Terserah durasinya mau berapa lama. Yang ini sebenarnya lebih ke trading yang berupa dengan higher lower, HL, Hilo, RF. Sebenarnya lebih ke situ. Di sini kan ada one touch, ada no touch, dan one touch dan no touch sebenarnya bisa pakai dengan ini juga. Cuman ada satu lagi. Khusus yang ini sebenarnya adalah trade durasi yang agak sedikit lebih lama. Nanti akan saya jelaskan. Yang ini sebenarnya untuk trade yang sebenarnya lebih singkat dibandingkan sama yang ini. Oke, saya jelaskan satu persatu dulu ya. Baik, kita bicara tentang digit indikator yang berupa yang ini. Ini dulu nih. Saya contreng aja untuk penandanya. Ini sebenarnya adalah digit indikator yang biasa dipakai untuk yang namanya match, over maupun under. Kenapa? Karena sebenarnya ini yang tidak akan berubah si COS LDP-nya ini. Last digit prediction. Contohnya begini. Misalnya kita trading dengan menggunakan digit over. Di sini kita taruh LDP-nya adalah 1. Nah, fungsinya si 3 ini adalah ketika di terakhirnya itu adalah di sini di spotnya ini dia menyentuh angka 1, 2 atau 3, dia akan melakukan open posisi. Open posisinya sesuai dengan durasi dan dengan tipenya yang akan dipilih sama kita. Sebagai contoh dia adalah over 1. Kita bicaranya over 1. Oke. Nah, ketika selama 5 detik
dia menyentuh angka 2 dan seterusnya sampai dengan 9, maka dia akan win. Tapi kalau misalnya trade-nya over 1, dia menyentuh angka terakhirnya di setelah 5 tick itu 0 dan 1, maka dia akan loss. Dan dia akan melakukan open posisi lagi sesuai dengan si digitnya ini lagi. Spotnya tadi itu menyentuh angka 1, 2, atau 3. Baru dia akan melakukan analisanya lagi sebanyak durasi yang sudah kita tentukan ini. Nah, digit ini pun sebenarnya digit analisa ini 1, 2, 3 ini bisa kita rubah. Misalnya 7, 8, 9. Yang ini 7, yang ini 8, yang ini 9. Maka dia akan menunggu spotnya untuk menyentuh angka 7, angka 8, atau angka 9 di digit terakhirnya, maka dia akan melakukan open posisi. Itu untuk over, under maupun match sebenarnya sama aja. Sistemnya juga sama. Tinggal gimana caranya kalian menggunakan fast atau money management yang kalian atur. Oke. Lanjut yang kedua, yaitu adalah default mode, atau yang berbicaranya adalah indikator yang dipakai untuk digit. Ini biasanya untuk trading yang menggunakan yang namanya kita pakai adalah digit differs dan even out. Kenapa? Karena sebenarnya mereka digit differs dan even out ini adalah randomized. Jadi tidak bisa dikatakan dengan menggunakan si LDP tadi atau last digit prediction. Jadi dia tidak bisa diprediksi, jadi dia sesuai dengan pengamatan yang akan dipilih oleh si indikatornya atau sesuai dengan robotnya. Sebagai contoh, misalnya kita bicara tentang faster, ini adalah pengamatan tick yang sangat dekat antara 0 sampai 10 gitu. Nah, atau 0 sampai 5 itu sudah kita tanamkan sebenarnya. 0 sampai 5 saya sedikit lupa, tapi sekitar antara 0 sampai 5 tick yang dianalisanya. Kalau ini medium agak sedikit lebih lama, 0 sampai 10 tick kan. Terus kalau safety itu lebih daripada 10 tick. Jadi tinggal tergantung dari pengamatan yang dilakukan oleh robot. Misalnya kita bicara adalah si digit differs. Digit differs ini nanti dia misalnya dia menganalisa selama 5 tick. Selama 5 tick tersebut mana sih yang lebih banyak keluar, angkanya besar atau angka kecil. Maka dia akan menaruh angka tidak sesuai lebih yang jarang keluar itu akan keluar. Akan misalnya jarang keluar angka 9, maka dia akan taruh di sininya signalnya adalah 9. Kalau angkanya tidak menyentuh angka 9, maka dia akan win. Tapi dengan menyentuh angka 9, maka dia akan loss. Kenapa? Karena dia digit differs, artinya harus berbeda dengan yang dicari. Kalau match, kenapa kita taruh di sini? Karena dia akan mencari angka yang sama. Artinya ketika kita taruh di situ digit indikatornya 1, maka dia akan melakukan match ketika belakangnya adalah 1. Tapi kalau ini adalah randomized. Nah, terus kita bicaranya apabila dengan even out atau ganjil genap, bahasanya begitu ya. Jadi misalnya dalam selama 5 detik, di kebanyakan angka yang muncul adalah angka genap, ya kan? Maka dia akan melakukan eksekusi di sinyalnya adalah genap. Tapi kalau misalnya di analisanya misalnya kita di sini bicaranya dengan safety panjang, banyak yang keluar adalah ganjil, maka dia akan di signalnya akan muncul sebagai angka ganjil. Nah, apabila ganjil, maka kita akan win. Kalau dia berupa dengan angka genap, maka kita akan loss. Oke, indikator digit
sudah kita bahas 2. Kita lanjut ke next indikator. Next indikator adalah ini teman-teman juga sebenarnya banyak yang gagal paham atau kurang sedikit paham. Ini sebenarnya adalah indikator yang dipakai untuk dengan yang namanya support dan resist. Artinya ketika resist, ketika support, nah dia akan menganalisanya sesuai dengan ini sih sebenarnya. Nah, jenis tradingnya sebenarnya dia itu tidak bagus ketika menggunakan tick. Kenapa? Karena dia menganalisanya sesuai dengan support dan resist. Dan di sini pun sebenarnya pivotnya adalah ini sebenarnya adalah sebutan candle. Candle di time frame 1 menit, di 2 menit, 3 menit, 5 menit, dan 10 menit. Jadi sebenarnya bagusnya untuk indikator pivot ini sebenarnya adalah bagusnya untuk trade antara second dan menit. 10 second, 20 second, 15 second, dan seterusnya sampai dengan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Kenapa? Karena dia sebenarnya bagusnya untuk melihat ini. Nah, di sini ada supportnya itu ada 4. Jadi sebenarnya dalam dunia forex maupun binary itu sebenarnya sama. Karena market yang dibaca adalah candle juga. Di sini tuh sebenarnya ada support 1, ada support 2, ada support 3, dan ada support 4. Resist pun begitu, ada resist 1, resist 2, resist 3, resist 4. Nah, ketika misalnya kita taruh di sini adalah support 1 dan resist 1, artinya ketika si candle itu menyentuh dengan resist 1, maka dia akan melakukan open posisi. Tapi kalau di situ kita taruh di resist 2, artinya ketika dia nyampe resist 1, dia belum akan open posisi walaupun dia turun lagi. Tapi ada juga ya ketika dia sudah sampai dengan 2, baru dia akan melakukan open posisi. Tergantung dari jenis yang kita pilih adalah follow the trend, atau sebenarnya adalah follow the trend atau reversal. Support 1 yang dipilih adalah rise, artinya adalah reversal. Jadi ketika dia sudah mencapai di support 1, dia yang dicari adalah pantulan. Tapi kalau misalnya kita pilih fall di sini, maka yang dicari adalah ketika dia sudah mencapai, dia mengharapkan untuk tembus ke bawah. Nah, makanya kenapa saya bilang dia tidak bagus untuk sebenarnya untuk durasi tick. Dan ketika kita menggunakan pivot, yang bagus itu sebenarnya adalah tidak ada gap, tidak ada sumbu yang banyak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, tidak ada sumbu yang banyak, itu bagus menggunakan pivot. Karena yang kita cari adalah support dan resist. Dan itu pun tradingnya akan lama, sangat lama. Karena dia menunggu sampai dengan support atau resist. Kalau dengan menggunakan digit tadi, itu tidak perlu sebenarnya melihat ini. Karena yang kita analisa adalah ini. Nah, next kita lanjut sebenarnya untuk indikator yang selanjutnya, yaitu signal, curve, pattern, WOM maupun point. Ada 5 lagi. Nah, ini sebenarnya adalah trade indikator yang bagus menggunakan tipe tradingnya adalah tick. Dan kelima indikator ini sebenarnya sangat tidak berpengaruh terhadap gap ataupun sumbu yang banyak. Tapi hati-hati terhadap pasar yang agresif. Oke, sekarang kita bicara dengan tick signal dulu ya. Buat teman-teman sekalian ngopi, jangan lupa sambil dengerin videonya. Oke, sekarang kita bicara tentang tick signal. Tick signal itu di sini ada angka 0 sampai dengan angka 10. Sebenarnya tick signal ini adalah durasi tick yang dianalisa.
Sebagai contoh, kita misalnya taruh secara defaultnya adalah 4 tadi tick signalnya, artinya adalah 4 tick yang dilakukan analisa oleh si indikator tersebut. Kalau kita 5 ya berarti 5 tick yang di analisa. Nah, ketika dia itu menganalisa kebanyakan 5 tick, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tick. Nah, di sini adalah modenya adalah reverse. Reverse itu artinya berbalik arah, follow the trend artinya mengikuti arah. Nah, ketika dia menganalisanya mencapai 5 tick signal, kebanyakan dia adalah turun. Maka ketika dia memilih modenya reversal selama 5 tick, dia akan mencari untuk yang up, cari rise. OP-nya adalah rise. Oke. Nah, kalau misalnya dia kebanyakan down, turun, dan di sini tadi pilihannya adalah follow, maka yang diharapkan adalah fall. Oke. Itu secara simpelnya. Sekarang kita bahas selanjutnya adalah tick picker. Kita ada 3 mode yang sudah kita tanamkan. 3 mode ini sudah sesuai dengan apa yang kita taruh. Jadi tidak usah repot-repot kayak T-signal tadi. Mode ini sudah ada namanya dengan 5, 10, dan 15 tick. Ini sebenarnya hampir sama dengan si default tadi yang berupa dengan faster, medium, dan safety, yang pengamatan tick berapa lama durasinya. Nah, kalau yang ini safety tadi untuk digit, makanya dia tidak ada namanya mode OP-nya seperti apa. Tapi kalau ini dia melakukan analisa, sudah ada mode 1, 2, 3, dan dia akan melakukan analisa dan dia akan melakukan open posisi sesuai dengan yang sudah kita tentukan di sini. Oke, tick picker sudah jelas. Lalu kita jelaskan lagi di tick pattern. Tick pattern ini adalah sebenarnya indikator yang menggunakan up. U itu adalah up dan D adalah down. Yang artinya sebenarnya itu sebenarnya sama dengan yang ada di sini. Nah, seperti itulah pergerakannya. Misalnya kita menggunakan patternnya tidak, sebenarnya ini kenapa saya bilang tidak tergantung dari gap atau sumbu, karena yang dinilai adalah tick. Walaupun dia ticknya lompat, misalnya ada gap, kan pasti dia akan jauh banget dari gini, terus tiba-tiba gap begini. Ini hanya dihitung satu down. Nah, ketika ini pattern yang ini artinya dia ketika up, ketika dia menemukan suatu pattern yang up 3 kali, maka dia akan pilihannya adalah rise. Nah, begitu juga dengan D. Ketika dia nunggu untuk pattern seperti ini. Nah, ini pun bisa kita rubah. Misalnya di sini U D D U. Ini kita taruh D U U D misalnya. Dia akan menunggu pattern yang seperti ini. Up 1 kali, down lagi, up. Maka dia akan melakukan open posisi. Nah, begitu juga dengan yang ini. Yang diharapkan adalah down dulu, up lagi, down. Nah, ini baru dia akan melakukan open posisi sesuai dengan perintah OP yang kita pilih.
dan durasinya yang kita tentukan tadi di sini. Oke ya. Terus kita bicara lagi untuk tickworm atau kepala cacing biasanya kalau misalnya para trader binari biasanya. Ini ada namanya 3 warna, B, G, dan R. Blue, green, dan red. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini di webnya binari langsung, di sini ada namanya kepala cacing. Blue, red, dan green. Hampir sama dengan tick pattern tadi. Kalau tick pattern tadi itu kan hanya up dan down. Kalau ini kita melakukan analisa berdasarkan antara kepala cacing blue, green, dan red. Nah, jadi kalau misalnya kita letakkan di sini blue dan red, artinya dia hanya menunggu blue 3 kali, 3 blue dan 3 red. Baru dia melakukan open posisi sesuai dengan apa yang sudah kita pilih dan durasi yang kita tentukan. Bisa nggak sih kalau misalnya kita rubah? Bisa. Kalau misalnya kita sudah biasa kita manual, misalnya yang sering kita lakukan, sering pengamatan, misalnya blue, blue, green, itu tinggal kita rubah aja di sini BBG, atau di sini RRG. Nah, berarti kepala cacing yang tadi yang di binari tadi ini, si robot ini akan menganalisa di webnya binari tadi. Bot kita itu akan menganalisa di binari sesuai dengan kepala cacing tadi. Sesuai dengan kondisi, dia akan melakukan open posisi. Yang terakhir adalah tick point. Tick point itu adalah sebenarnya yang dinilai adalah si poin-poin yang ini. Nih. Nah, gimana sih cara menilai untuk tick point tadi itu? Sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Periode tick itu adalah periode yang dinilai dari periode tick, mau berapa banyak periode tick yang kita lihat. Di sini tadi ticknya kan tadi di sini juga ada tick signal, hampir sama. Periode ticknya mau kita nilai berapa tick? 10 tick, anggap aja di sini 10. Maaf. 10 tick. Nah, dalam 10 tick dia akan melihat apakah dia mencapai dengan target poin 5. Dalam 10 tick dia akan melihat di sini mencapai nggak dia targetnya 5 poin. 5 poin. Kalau dia mencapai 5 poin, maka dia akan melakukan open posisi sesuai dengan mode OP yang sudah ditentukan dan durasi tick yang kita tentukan. Durasinya, bukan durasi tick, durasi yang kita tentukan. Kalau dia tidak mencapai selama 10 tick, dia tidak mencapai target poinnya, dia tidak akan melakukan open posisi. Nah, di sini karena dia volatility 25, dia agak sedikit lebih tinggi. Jadi kita bisa di sini kita tentukan misalnya dia dengan yang 10 sintetiknya. Dia akan melakukan selama 30 tick, dia akan melihat di sini nih. Poin yang paling belakang ini kan masih 40, 60, 70. Nyampe nggak? 5. Nyampe. Open posisi setelah 10 tick. Tapi kalau dia belum mencapai, dia tidak akan melakukan open posisi. Nah, semua ini sudah saya jelaskan untuk tipe trading yang mana yang bagus, kondisi pasar seperti apa yang bagus. Penjelasan detail satu-satu secara indikator ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indikator yang kita pakai saat ini, kemungkinan akan ditambah lagi.
Kalau misalnya bagi teman-teman yang memang kurang paham atau masih ada yang mau ditanyakan atau ada unek-unek yang enggak, menurut saya begini, oke, kalian bisa masuk langsung bertanya ke detailnya, itu bertanya dengan binary x_admin dengan saya, atau langsung masuk ke grup chat WhatsApp kami. Di grup WhatsApp kami itu kalian bisa banyak yang dibahas, kalian bisa tanya-tanya di situ tentang menu indikator ini atau tentang money manajemennya. Kalian bisa tanya. Kalau misalnya kalian mau tanya, Mas, gimana sih kalau misalnya seandainya saya mau pakai pivot dengan menggunakan durasi tick? Bisa saja, tidak ada masalah. Atau kalian pengen bertanya tentang yang lain, tentang indikator, tentang cara penggunaan indikator yang lebih baiknya lagi, kalian bisa diskusi di grup WhatsApp kami atau langsung tanya ke tele dengan admin kami binary x_admin. Oke, kayaknya sudah sangat panjang banget penjelasan saya satu persatu dengan detailnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Dukung channel kami supaya kami bisa mengedukasi teman-teman yang belum menggunakan. Ketika mereka melihat tertarik dan bisa paham, ketika mereka melihat YouTube kami dan bisa paham, mereka bisa menggunakan dan bisa mendapatkan profit konsisten. Itu yang kami harapkan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.